Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Satgas Waspada Investasi, ya, yang mohon maaf, yang menurut saya mandul, ya, tidak bisa melindungi masyarakat Indonesia. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya bahas dulu nih satu berita di Detik Finance, ya. Ini berita dari beberapa bulan yang lalu lah nih, ya. Ini berita awal April, ya. Di sini dikatakan bahwa Satgas Waspada Investasi akhirnya punya logo anyar. Kenapa? Karena sejak dia berdiri dari tahun 2007 nggak punya logo. Bingung ya. Suatu badan yang namanya Satgas, Satuan Tugas Waspada Investasi pula, yang berdiri sejak atau dibentuk sejak tahun 2007, baru di tahun 2023 punya logo. Aduh, oke deh ya. Nah, logo barunya ini nih, Anda lihat nih logo barunya. Keren sih logo barunya, ya. Itu yang kayak merah dan dikelilingi oleh hijau, itu mata sepertinya, ya. Harusnya dengan logo ini dia harus bisa bekerja sesuai dengan logo itu dong. Istilahnya dia kan sebagai satgas yang satu mengedukasi masyarakat, mewaspadai misalnya pinjol ilegal dan juga money game Ponzi. Anda mau tahu setiap minggu di negara kita ini, di Indonesia, setiap minggu lahir satu money game Ponzi. Setiap minggu, coy. Bahkan bisa lebih, ya. Nah, di sini di berita ini dikatakan logo ini adalah sebagai upaya identitas diri, ya, dengan tampilan visual dirinya sebagai, nah ada denger nih ya, wadah forum koordinasi antar kementerian atau lembaga. Ada 12 kementerian atau lembaga, ya, yang di dalamnya ada satu wadah namanya Satgas Waspada Investasi. Siapa saja kementerian kelembagaan itu? Banyaklah. Kepolisian, Kominfo, Kementerian Agama, dan lain-lain lah, ya. Nah, di sini sebenarnya tugasnya Satgas Waspada Investasi adalah mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sekali lagi ya, mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Pertanyaannya, menurut Anda loh ya, saya punya versi, tapi nanti dulu. Menurut Anda, apakah SWI sudah bekerja dengan maksimum untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi? Kalau Anda tanya, saya bilang mandul. Tidak berfungsi. Ada sih fungsinya dikit. Kalau saya disuruh nilai dari skala 0 sampai 10, saya kasih 3. Saya kasih 3. Kenapa? Nggak mampu dia. Loh, ini orang yang kerja di SWI gajinya besar, ya. Waduh, digaji oleh negara. Tapi kerjanya mana? Lah, kok lebih bisa saya yang mendeteksi money game Ponzi, mengedukasi masyarakat, walaupun saya sering dibully ya, ketimbang SWI yang ujung-ujungnya kalaupun mengumumkan, biasanya money game Ponzi itu sudah tutup. Dan yang menggelikan adalah ketika kasus VTube yang ngakunya anggotanya 13 juta, SWI gagal total. Kenapa? Pada intinya, Anda lihatlah konten-konten saya mengenai VTube ya. SWI sudah memperingati ya, tapi tetap VTube itu jalan, tidak ditindak. Setelah makan korban banyak, baru diblokir. Kemudian beberapa bulan kemudian istilahnya dinormalisasi, ya, diizinkan jalan lagi dengan marketing plan yang baru. Tetapi saya sudah bahas juga, marketing plan-nya itu cuman ganti nama. Akhirnya nggak berapa lama bubar dan sudah begitu saja.
Nah harusnya SWI yang tahu pentolan-pentolan VTube ini, afiliatornya, ya, pemiliknya bekerja sama dong. Kan dia kan bekerja sama dengan 12 lembaga. Seharusnya dia bisa mewakili masyarakat, ya, karena dia punya legal standing, ya. Bantu dong masyarakatnya gitu. Ini udah, kita sudah mengedukasi kok, salah sendiri kenapa ngikut? Lah, kan tahu kan orang itu di mana saja kan? Ya, ketika suruh normalisasi orangnya datang kan dipanggil. Ketika dinormalisasi beberapa bulan akhirnya tutup, tidak dibayar semuanya. Tinggal dicari dong orangnya. Itu kan gampang. Di situ aja sudah mandul, nggak bisa kerja. Oke. Kalau Anda lihat di sini ya, logo ada 30-an logo di situ ya. Di thumbnail konten saya ini ada 30-an money game Ponzi yang sudah pernah saya bahas, yang sudah tutup semuanya. Itu hanya sepertiga. Saya sudah review 100 lebih. Enggak ada yang ditangkap tuh. Bukan hanya tidak ditangkap gitu ya, mendeteksi awal pun tidak bisa SWI. Harusnya kalau saya ketua SWI atau Pak Tonggam tukar tempat lah sama saya, Pak Tonggam jadi YouTuber, saya jadi ketua SWI. Itu begitu saya deteksi ada money game Ponzi ya yang membahayakan, langsung saya blokir. Kan di SWI itu bekerja sama dengan 12 lembaga, kementerian, salah satunya Kemenkominfo. Tinggal lapor, Pak ini tutup. Kalaupun dia buka dengan domain baru atau address baru, blokir. Harus agresif, bukan bilang kami sudah mengedukasi. Saya mau tanya Pak, sudah mengedukasi, efektifnya mana? Kok masing subur itu setiap minggu minimum 1 money game Ponzi? Dan tidak ada efek jera gitu buat pembuat money game Ponzi, ya. Coba itu lihat robot trading Ponzi abal-abal. Udah begitu aja, bawa uang kabur triliunan. Bagaimana edukasinya? Terus Anda bilang sudah mengedukasi. Pertanyaannya, apakah Anda yakin edukasi Anda itu masuk sampai ke pelosok desa? Bagaimana Anda memastikan? Gak bisa kan? Bagaimana Anda bilang? Kami sudah mengedukasi. Bagaimana mengedukasinya? Orang nggak baca koran gitu ya, nggak baca internet gitu ya, nggak akses internet. Kalau Anda mau mengedukasi misalnya, kan Anda punya dana operasi, ya buatlah sesuatu yang misalnya begitu ada money game baru gitu ya, Anda blast itu SMS atau WhatsApp gitu ya ke seluruh pengguna handphone, seperti misalnya yang dilakukan oleh kementerian apa gitu ya, yang hati-hati sebentar lagi ada gempa bumi misalnya. Udah dong, di blast dong. Nih, ada money game baru, Medisa misalnya. Kan sudah scam tuh Medisa ya. Nih, ada money game baru namanya Konsor, ada money game baru namanya FSC, hati-hati. Mana? Ini 200 juta, hampir 300 juta rakyat Indonesia, bagaimana Anda mengedukasinya? Jangan bilang, harusnya tanya kami dong. Lah, nanyanya gimana? Ya kalau saya tahu sih nanyanya. Tapi orang yang di desa, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan petani-petani, bagaimana hubungan Anda? Nah, cara yang paling tepat adalah Anda harus proaktif setiap kali muncul namanya money game, ya. Kalau Anda nggak ngerti untuk mendeteksi money game, tanya saya deteksi, saya kasih pendapat saya, langsung itu diblokir, ya, aksesnya diblokir. Dan para kaki tangan dari money game Ponzi ini yang saya sering sebut bebek culas, Anda lacak, kan ada nomor handphonenya kalau di grup Telegram, cari orangnya. Lah buat apa? Kita katanya punya handphone, suruh daftar registrasi nomor kita, ya, kan kita harus registrasi nomor handphone kita, ya kan? Pakai KTP lah apa. Pakai itu dong. Lah buat apa itu tidak terintegrasi gitu kan? Orang suruh capek-capek setiap kali beli nomor baru suruh registrasi pakai HP. Padahal Satgas Waspada Investasi bisa melihat di grup Telegram siapa saja itu afiliator-afiliator atau kaki tangan money game Ponzi itu yang saya sering sebut si bebek culas ini, dari nomor handphonenya di mana, tangkap. Ya, nggak susah itu. Udahlah, Pak Tonggam tukar tempat sama saya. Pak Tonggam jadi YouTuber, saya jadi ketua SWI. Saya jamin selesai itu namanya.
Ya, saya bukan mau menyombongkan diri, saya ngerti kok. Ini persoalan mudah gitu. Masalahnya mau atau tidak SWI melakukan itu. Saya kasih saran ya, bukan ngomporin ini. Bukan ngomporin, tapi ngebakar. Kepada para korban money game Ponzi, bersatulah Anda gugat yang namanya SWI. Anda gugat secara class action, atau setidaknya pakai gugatan citizen lawsuit. Anda gugat itu yang namanya SWI karena dia mandul, gagal berfungsi. Dia tidak melindungi kepentingan masyarakat, ya, dan tidak melaksanakan tindakan mencegah tadi, ya, sesuatu yang melawan hukum dalam rangka penghimpunan dana atau investasi bodong. Iya, Anda punya hak kok. Lah, mereka digaji gitu, ya, digaji, ya. Nah ini saya bingung gitu ya, kalau SWI lihat negara kita ini setiap minggu minimum 1 loh, bukan hanya 1, minimum 1, tapi diam-diam saja dengan alasan kami sudah mengedukasi masyarakat harus cek dulu itu namanya legalitas, tanya ke kami. Enggak cukup gitu Pak, Anda harus proaktif, setiap muncul satu hajar, muncul satu hajar. Lah, kalau Anda diam-diam saja, Anda bilang sudah mengedukasi, saya juga bisa jadi bapak. Makanya saya bilang kita tukar tempat Pak. Bapak jadi YouTuber, saya jadi ketua SWI. Ya, ini miris banget gitu ya. Negara kita ini setiap minggu itu tumbuh yang namanya money game Ponzi. Mau listnya saya kasih Pak. Ya, oke. Nah jadi di sini, di berita ini dikatakan masyarakat diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi. Betul, ya betul. Tetapi info seperti ini apakah 200 juta lebih penduduk Indonesia ngerti? Paling yang baca berita begini beberapa puluh ribu. Yang ada di desa di mana-mana baca ini berita detik. Mana? Terus Anda bilang, lah kan sudah kita umumkan. Nggak bisa. SWI harus proaktif. Nggak cukup cuman bilang kami punya nomor telepon hotline, Anda tinggal tanya. Nggak bisa. Bahkan pernah kok dites, ini gimana? Oh, ini belum masuk database kita gini-gini, nanti kita selidiki. Ya sudah telat, orang itu udah keburu masuk gitu ya. Memang betul SWI sudah bilang, sering mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada penawaran investasi yang meragukan gitu ya, atau pinjol gitu ya. Ya tapi itu nggak cukup. Kalau begitu mah saya juga bisa Pak jadi ketua SWI, cuman ngumumkan, ya kalau mau investasi telepon saya dulu, nanti saya kasih tahu. Itu pun kalau ada orang telepon, Pak ini gimana? Oh itu belum kita ini. Gimana tuh? Proaktif dong, kan Anda punya tim. Masa tim Anda yang banyak itu kalah sama saya yang bisa mendeteksi ada money game mana yang sudah mau scam gitu ya. Makanya saya bilang tukar tempat aja gitu ya. Bapak yang jadi YouTuber, saya jadi ketua SWI ya. Jadi konten ini saya buat untuk meresponi ya memang sering saya katain gitu ya, orang yang ketipu itu bebek dungu. Tapi sebenarnya belum tentu dia bebek dungu beneran gitu. Memang ada yang bebek culas juga yang dipakai oleh perusahaan money game Ponzi ini untuk menjerumuskan bebek dungu. Yang ini juga harus diuber Pak. Ya, gampang kok, ada nomor handphonenya kan di Telegram, sudah saya katakan kan, nomor itu pasti terregistrasi kan ketika dia beli nomor handphone, nomor itu kan, pakai dong. Lah, kalau orang sudah registrasi gunanya buat apa? Ya gunanya buat tadi, kalau ada masalah kriminal tinggal dilacak, orangnya dipegang gitu. Ini berkembang biak terus gitu ya tanpa ada penanganan. Ini negara mau jadi apa? Oke? Kalau Bapak dengar video saya silakan komen Pak ya. Kalau mau diskusi silakan kita diskusi gitu ya. Saya punya banyak masukan gitu ya. Bagaimana supaya SWI itu lebih punya taji, supaya lebih bekerja dengan benar, bukan hanya berkantor ya, bukan hanya mengumumkan kan juga telat kan, saya sudah bilang kan, money game-nya udah bubar baru diumumkan, percuma Pak, percuma. Oke?
Oke, jadi itu saja kekesalan saya gitu ya. Semoga ini dipandang gitu ya sebagai masukan yang membangun. Ya, saya kritik. Kalau Anda nggak tahu solusinya, ya solusinya gampang. Kita tukar tempat aja. Bapak jadi YouTuber, saya jadi ketua SWI. Oke? Jadi itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.